Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ketemu lagi untuk sesi firman Allah dalam doa pencurahan Roh Kudus. Malam hari ini saya rindu akan berbicara tentang buah roh. Ya. Pada seri sebelumnya saya sudah jelaskan sedikit tentang buah roh. Buah roh itu adalah gambaran dari sifat atau karakter Kristus. Ya. Karena buah roh itu adalah buah yang dihasilkan oleh roh Allah itu sendiri. Jadi sama dengan dihasilkan oleh Yesus Kristus. Nah, Tuhan rindu kita anak-anak Tuhan ketika kita menerima Roh Kudus, kita juga memiliki sifat karakter seperti Kristus. Itulah melakukan kehendak Bapa. Nah, sebelum saya lanjut, kita akan berdoa dulu. Kita sebut dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Allah. Biarlah Engkau tolong buka akal pikiran kami untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu. Setiap gangguan kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya sebelum saya lanjut, saya ini kita akan baca dulu ayatnya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Sekali lagi Galatia 5 ayat 2 dan 23 saya akan bacakan dan kita semua berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah buah roh yang harus kita hasilkan agar supaya kita termasuk di dalam orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Ya, inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, saya mungkin tidak akan menjelaskan semua buah roh ini, tetapi saya akan menjelaskan hal beberapa saja, memberikan gambaran kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa yang dimaksud dengan buah roh itu bukan sesuatu yang sama dengan bunga berikan. Karena kalau mau berbicara tentang kasih, orang dunia juga punya kasih, manusia punya kasih, tetapi kasih buah roh itu berbeda. Kasih buah roh itu adalah kasih dari Allah. Misalnya kalau saudara baca di dalam bahasa Grekanya, dia pakai kata agape, dasar kata agape, kasih Allah. Ya. Jadi sekali lagi buah roh itu bukan seperti sifat atau sikap karakter manusia biasa pada umumnya, tidak. Itu benar-benar karakter Allah. Ya. Saya kasih contoh tadi, kasih. Kalau manusia mengasihi, itu selalu ada pamrihnya. Dan selalu kasih dari manusia itu tujuannya adalah hal-hal sementara yang sifatnya tidak kekal. Tetapi kasih buah roh itu adalah kasih yang sifatnya kekal, membawa dampak kekal. Jadi saudara, pada intinya kasih buah roh itu adalah ketika kita memiliki rasa kasih terhadap seseorang untuk keselamatannya. Kita rindu ketika kita sedih melihat orang yang hidup kacau balau, dan kita rindu dia untuk diselamatkan. Kita rindu membawa dia kepada Tuhan. Kita rindu menyampaikan firman Allah supaya dia mengerti. Kita rindu supaya dia bertobat. Itulah kasih buah roh. Karena kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus diutus oleh Bapa di surga. Yesus Kristus ini catatannya adalah anak tunggal Bapa. Itu berbicara tentang yang terbaik, milik terbaik dari Bapa.
Bapa itu memiliki kasih untuk keselamatan manusia, dia memberikan milik terbaiknya, itu anak tunggal, untuk datang ke dalam dunia. Yesus Kristus juga memiliki kasih yang sama. Misalnya ketika dia mau menyelamatkan umat manusia di dunia ini, dia juga memberikan hal yang terbaik dari hidupnya, yaitu nyawanya. Yesus memberikan nyawanya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, itulah yang disebut dengan kasih buah roh. Jadi umat Tuhan, kalau engkau pengen tahu apakah engkau memiliki kasih buah roh atau tidak, engkau boleh cek hatimu. Apakah engkau punya kerinduan untuk membawa jiwa kepada Tuhan? Apakah engkau punya kerinduan menyelamatkan keluargamu? Apakah engkau punya kerinduan untuk membuat orang-orang yang engkau kasihi itu mengenal Yesus dan masuk surga? Kalau belum, engkau belum memiliki kasih buah roh. Tapi kalau engkau punya kerinduan, engkau berani berkorban apa saja, engkau berani memberikan waktu, tenaga, materi dan lain sebagainya macam untuk menyelamatkan jiwa, itulah kasih yang dimaksud dengan buah roh. Contoh yang berikut adalah buah roh, umpamanya di sini ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan oleh atau damai sejahtera karakter Allah yang diwujudkan dalam buah roh, itu kita bisa lihat kepada Yesus sendiri. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dia mulai disiksa, dan terakhir dia disalib dan mati di kayu salib di atas bukit Golgota. Tuhan Yesus santai, walaupun dia menderita, dia bisa menjalani apa yang harus dia lakukan. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah bersungut-sungut, bahkan dia tidak memakai kekuatannya untuk menentang. Kenapa? Karena hatinya, pikirannya, hidup seluruh hidupnya dikuasai oleh damai sejahtera. Seseorang yang memiliki damai sejahtera, dia tidak akan terpengaruh dengan situasi buruk di dalam hidupnya. Seorang anak Tuhan yang memiliki buah roh damai sejahtera, walaupun dia mengalami tekanan, cobaan, ujian, dia tidak pernah akan mengeluh, dia tidak akan pernah bersungut-sungut, dia tidak akan pernah merasa menderita dan katakan, Tuhan, kenapa saya harus alami ini? Orang yang memiliki buah roh damai sejahtera, dalam situasi paling buruk sekalipun, dia tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Itulah buah roh damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan itu berbeda dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini, kata Yesus. Damai sejahtera buah roh itu melampaui segala akal. Kalau saudara-saudara membaca kisah dari para rasul-rasul, mereka hampir semua mati salib. Mereka disiksa, ada yang disalib kepala di bawah, ada yang digoreng, ada yang segala macam penyiksaan. Tetapi kalau saudara membaca sejarah, mereka tidak pernah merasa ngeri, takut, dan bersungut-sungut. Mereka menghadapi semua itu dengan senyuman. Kenapa? Ada buah roh damai sejahtera di dalam kehidupan para rasul. Dan di pengalaman, kalau kita dengar kesaksian dari hamba Tuhan juga, perintisan, mereka walaupun hidup di desa, ketika mereka merintis tidak ada jemaat, mereka dalam keadaan kalau secara fisik, secara manusia itu sulit, tetapi mereka boleh tetap bersukacita. Mereka boleh menghadapi itu semua dengan lapang. Kenapa? Ada damai sejahtera Allah, damai sejahtera buah roh menguasai perasaan pikiran mereka. Usaha mereka biasa aja. Nah, saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu, kalau engkau memiliki buah roh, kalau engkau punya sifat yang berbeda, engkau tidak dapat ditindas oleh penderitaan dalam dunia ini. Engkau tidak dapat membuat engkau stres menghadapi situasi sulit.
berada dalam sejahtera yang luar biasa, yang melampaui segala hal, sehingga kita sanggup menjalani walaupun berat. Sekali Yesus, tetap Yesus, tidak pernah menyangkali Yesus. Tetapi kalau tidak, wah, dapat godaan, kita bisa langsung menjual Yesus, meninggalkan Yesus, meninggalkan kekristenan, dan mengikuti ajaran yang lain, karena tidak punya buah. Itu sebabnya penting sekali kita memiliki buah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh simak buah roh yang lain, kita boleh pelajari, kita boleh dalami. Satu hal yang saya mengatakan bahwa buah roh itu beda dengan karakter-karakter ini. Ya, kesabaran buah roh itu beda dengan kesabaran manusia. Kesabaran manusia punya batas, kesabaran buah roh tidak ada batasnya. Itu sebabnya saya percaya kalau kita memiliki buah roh, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita akan seperti Kristus yang melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Yesus. Haleluya. Itu sebabnya mari engkau buka hatimu, berdoa minta supaya Roh Kudus memimpin engkau, mengendalikan pikiran, perasaan, kehendakmu, dan biarlah Roh Kudus berkarya dalam hidupmu sehingga bisa menghasilkan buah-buah roh dalam hidupmu. Dan kalau buah roh itu ada dalam kehidupanmu, engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Engkau memiliki kualitas pribadi yang sangat luar biasa, yang tidak dapat digoncangkan oleh hal-hal duniawi, karena buah roh itu sifatnya adalah kekal. Haleluya. Dan saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan, ya, karena Tuhan pasti akan terus menolong kita, karena kita dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan. Kita akan berdoa agar supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi pedoman apa yang harus kita lakukan agar supaya semua yang kita lakukan itu berkenan atau sesuai dengan kehendak. Haleluya. Kita akan berdoa. Sebabnya mari siapkan hatimu, buka hatimu, siapkan pikiranmu, berusahalah bersama untuk supaya terus mengendalikan hidupmu dan serahkan hidupmu kepadanya, terus supaya dia boleh berkarya dan menghasilkan buah roh dalam hidupmu, dan itu pasti akan menjadi pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu pada saat ini. Kami percaya buah roh itu nyata, itu bukan sesuatu yang tidak nyata. Kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan Roh Kudus, ke dalam pengendalian Roh Kudus. Kami percaya kami bisa menghasilkan buah roh dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami menghasilkan buah roh, tidak ada hal-hal di dunia ini yang sifatnya fana dapat menggoncangkan iman kami. Tetapi kami akan terus kuat di dalam Engkau, sebab kami melakukan kehendak-Mu. Dan kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang dikenal oleh Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Teraikanlah dengan Roh Kudus, agar supaya kami boleh mengingatnya, merenungkannya, dan mempraktekannya dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami mulai mempraktekkan firman-Mu, maka janji-janji Allah dalam firman itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Dan kami akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih banyak Bapak. Dan menjadi doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada berapa malam lagi, mari terus ikuti renungan singkat untuk kita berdoa, supaya ketika kita berdoa kita dituntun oleh Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.